Smart Information. Find your inspiration with us. Halo, selamat datang di podcast Smart Inspiration, podcast yang akan membahas tentang strategi bisnis, motivasi, dan mindfulness. Perkenalkan, saya Emilia Tresya, produser media podcast network persembahan KG Media. Dan sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Smart Inspiration di Spotify, serta nyalakan notifikasi ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @radiosmartfm959 dan @medio by KG Media. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Membangun bisnis memang tidak lekang dengan adanya perencanaan dan strategi bisnis. Rancangan ini biasanya dibuat dalam bentuk model bisnis dan metrik yang efisien dan efektif. Metrik dalam berbisnis memang sangat beragam. Dengan adanya metrik, Anda tidak hanya mengenal bentuk bisnis Anda secara terstruktur, namun Anda dapat menguatkan strategi bisnis Anda. Berdasarkan kolom kompas.com, terdapat beberapa metrik yang mungkin saja cocok dengan salah satu bisnis Anda. Yang pertama adalah berlangganan atau subscription. Bentuk model bisnis ini sering digunakan untuk menjual produk dengan berlangganan. Contohnya adalah perusahaan Netflix. Biasanya bila Anda menonton, tentu Anda akan berlangganan Netflix, bukan? Sistem bisnis ini dipastikan akan membuat Anda memperoleh pendapatan bulanan yang pasti. Namun, Anda harus mencari strategi lebih lanjut agar pelanggan tidak berhenti berlangganan pada produk Anda. Yang kedua adalah transaksional. Seperti namanya, model bisnis ini berfokus pada pengenaan biaya di setiap transaksi. Contohnya adalah marketplace atau e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Keuntungan mereka biasanya diperoleh saat pembeli berhasil bertransaksi dengan penjual di marketplace. Dan yang terakhir adalah pay per use. Penggunaan metrik ini sering diterapkan pada perusahaan operator telekomunikasi atau agrometer pada taksi. Biasanya, perusahaan ini akan menetapkan harga pada konsumen berdasarkan jumlah kuantitas yang digunakan. Contohnya ketika Anda membeli kuota internet, tentu akan dikenakan harga yang berbeda-beda di setiap giganya. Demikian beberapa metrik yang mungkin saja bisa Anda terapkan pada bisnis Anda. Apapun bisnis yang Anda pilih, kunci pada setiap metrik untuk membangun bisnis ini adalah sering mengevaluasi dan terus berinovasi. Demikian episode kali ini, terima kasih telah mendengarkan. Saya Emilia Tresya pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Smart Information. Find your inspiration with us.